Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa ekstra karakter. Kita masuk di part 37. Di awal video ini terlihat para kadet yang tengah berkumpul untuk latihan praktek yang disebut dengan mock relic war. Biasanya untuk relik, negara yang menemukannya akan menjadi pemiliknya. Namun ada banyak negara yang telah dihancurkan oleh outcall di dunia ini. Dengan demikian, pada situasi saat ini, relik yang ditemukan di tanah kosong itu menjadi milik penemunya. Untuk bisa mendapatkan reliknya, Guild dan bahkan demonic human akan saling bertarung satu sama lain. Itulah yang disebut dengan relic war. Dengan kata lain, praktik itu adalah latihan bagi para kadet untuk mengalami seperti apa relic war yang sesungguhnya. Kemudian, instruktur mereka menjelaskan, ukuran situs peninggalan relik sangatlah besar. Temanya sendiri yaitu serangan jarak dekat, hierarki komando, metode untuk menghubungi anggota tim lainnya, dan lokasi reliknya tak diketahui. Para kadet harus memilih keputusan yang bijak setiap saatnya. Selama latihannya, tim putih akan bertugas untuk bertahan, sedangkan tim hitam akan bertugas untuk menyerang. Ketika para instruktur menilai bahwa para kadet menerima luka parah ataupun jika para kadet meneriakan menyerah, maka mereka akan langsung diskualifikasi. Setelah menjelaskan semuanya, instruktur itu pun menjentikan jarinya, di mana sebuah mana kehitaman kini menutupi semua mata para kadet. Meski awalnya para kadet terkejut karena mereka tak bisa melihat apapun, instruktur di sana langsung menenangkannya bahwasanya mana itu adalah mana miliknya, serta ia melakukan itu agar para instruktur lainnya bisa menempatkan mereka ke lokasi yang berbeda-beda secara acak. Dengan begitu, mereka pun mulai berjalan mengikuti arahan para instruktur yang memimpin jalannya. Meskipun mereka, para kadet, sama sekali tak bisa melihat sekitarnya, hal tersebut tak berlaku bagi Hajin, sang autor dunia itu, yang kini bisa melihat dengan jelas menembus mana hitam di instruktur. Hajin pun terus melangkah dengan memperhatikan sekitarnya, di mana ketika seseorang menyinggung situs relik, orang-orang biasanya membayangkan neruntuhan. Namun teknologi mutakhir terbaru yang digunakan membuatnya lebih mirip seperti bunker bawah tanah. Hal itu bisa terjadi karena ada orang yang memiliki banyak bakat hebat di dunia ini. Beberapa saat kemudian, jumlah kadet yang terus berjalan semakin berkurang. Karena setiap mereka turun lantai, akan ada beberapa kadet yang ditinggalkan di sana. Seperti 15 kadet di lantai ruang bawah tanah, 25 kadet di lantai 2 ruang bawah tanah, Rayun, Rahel dan 15 kadet lain di lantai 3 ruang bawah tanah, dan akhirnya Hajin pun ditempatkan di lantai 4 ruang bawah tanah sebagai tim hitam. Meski awalnya Hajin ingin mencari tahu di mana lokasi Shin Jong-hak dan juga Kim Suho, ia harus mengurungkan niatnya karena di sebelah ruangannya Hajin bisa merasakan kedatangan seseorang. Dan belum sempat Hajin bergerak, terdengar sebuah pengumuman dari instruktur. Karena lokasinya sudah ditentukan bagi seluruh para kadet, reliknya antara dijaga oleh seorang NPC atau reliknya sedang dipindahkan. Tim putih harus melindungi reliknya, sedangkan tim hitam harus mencurinya. Sepersekian detik kemudian, hitung mundur instruktur itu pun selesai, yang menandakan jika latihannya telah dimulai. Setelah menyiapkan pistolnya, Hajin pun melihat peta ke wilayah B3 lantai paling bawah, di mana lokasi Tomer harus mengambil reliknya. Namun Hajin dibuat bimbang setelah menyadari Yeonha yang merupakan tim putih ada di ruangan yang sebelah. Dan agar ia bisa menuju koridornya, Hajin pun mau tak mau harus menghadapinya. Dikala Hajin kebingungan, Yeonha sendiri menyadari keberadaannya di sana. Hingga Yeonha pun bertanya, apakah mereka ada di tim yang sama? Hajin tentu saja tidak menjawab pertanyaannya, yang membuat Yeonha langsung menyimpulkan bahwa seorang di sebelahnya itu pastilah dari tim hitam. Dengan penuh percaya diri, Yeonha pun membuka pintu ruangannya. Namun Yeonha malah dibuat terkejut ketika melihat Hajin yang tengah menatapnya. Mereka berdua pun bertatapan cukup lama, hingga Hajin merasa jika Yeonha yang mendadak berhenti menyerang terlihat sedikit tegang. Ketegangan Yeonha sendiri berasal dari pikirannya yang tidak pernah mengira jika Hajin akan menjadi lawan pertamanya. Saking tegangnya Yeonha, sedikit saja Hajin bergerak, ia langsung meneriakinya untuk jangan coba-coba melakukan hal yang aneh. Padahal Hajin sendiri hanya ingin menggaruk tubuhnya yang gatal.
Tanpa tahu akan hal itu, Yeonha memutar keras otaknya, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Senjata pistol milik Hajin mungkin terasa seperti pistol biasa, namun dia bisa mengeluarkan sebuah serangan yang kuat sampai bisa menembus Enchant Protection energi. Hal itu membuat Yeonha kebingungan. Haruskah ia menghadapinya ataupun kabur darinya? Sayangnya, koridor belakangnya cukup sempit dan hanya satu arah saja. Tidak peduli kemana ia berlari, dirinya tetap akan memasuki tembakan jangkauan pistolnya. Seketika itu juga, Yeonha menghela napasnya, berusaha untuk menenangkan dirinya. Karena bisa saja, itu menjadi kesempatan baginya. Sampai sejauh ini, Yeonha hanya memperkirakan kekuatan Hajin melalui pengamatan. Dan ini adalah kesempatan baginya untuk secara langsung mengetahui seberapa kuat Hajin sebenarnya. Kemudian Hajin yang masih kebingungan dengan situasinya tiba-tiba saja dikejutkan oleh cambuk Yeonha yang mengenai punggung tangannya. Serangan dadakan itu membuat pistolnya terlempar yang langsung ditangkap oleh Yeonha. Seketika itu juga Yeonha kegirangan karena berhasil mengambil pistol milik Hajin yang awalnya ia kira akan mustahil baginya. Bahkan Yeonha sempat merasa jika Hajin tidaklah sehebat yang ia duga. Sayangnya, rasa girangnya itu tak bertahan lama. Dan sepersekian detik kemudian, pistolnya kembali ke tangan Hajin. Tentu saja, hal itu membuat Yeonha terkejut. Bagaimana bisa Hajin mengambil pistolnya tanpa bergerak sama sekali di tempatnya? Saking tak mengerti dengan caranya, Yeonha pun bertanya, apakah Hajin menggunakan mana untuk melakukannya? Hajin yang tak bisa menjelaskannya pun hanya bisa mengiyakannya. Karena sebenarnya, Hajin mengambil kembali pistolnya menggunakan aether yang sejak awal ia ikat pada pistolnya untuk bersiap akan sesuatu seperti tadi. Kini suasananya kembali menjadi tegang. Ketika Hajin menodongkan pistolnya, yang buat Yeonha harus kembali memutar otaknya. Di dalam ruangan kecil itu, kemanapun ia berlari, ia tetap akan ada dalam jangkauan tembakannya. Ditambah lagi Yeonha merasa satu peluru yang Hajin tembakan sudah cukup untuk membuatnya terdiskualifikasi. Pada akhirnya Yeonha pun tak bisa menemukan solusinya, yang buatnya hanya bisa pasrah dan hanya menutup matanya. Beberapa saat kemudian, setelah berurusan dengan Yeonha yang membuat tangan kanannya memar, Hajin pun tiba di sebuah lobi lantai yang nampak kosong melompong. Tentu saja hal itu membuat Hajin merasa heran. Apakah deadline sudah pergi ke area lainnya? Untungnya, sehari sebelum latihan praktik itu, Hajin telah mengotak-atik smartwatch miliknya, di mana karena seluruh partisipan dari Relic War dilengkapi dengan sleep signaling device yang berguna untuk menentukan HP pengguna dalam angka yang bisa dilihat oleh orang lain. Itu adalah sebuah alat yang beritahunya apakah seorang kadet bisa lanjut ataupun tidak. Jadi jika Hajin menggunakan laptopnya untuk menemukan data dari GPS alat itu, ia bisa meriksa data live GPS menggunakan smartwatch yang terhubung. Contohnya seperti ini, Hajin bisa melacak keberadaan Tomer yang berada di toilet ruang bawah tanah lantai 7. Melihat dari tidak adanya pergerakan, Tomer pasti berada di sana sembari mencari itemnya. Kemudian Hajin pun melacak beberapa kadet lain, seperti Rahel yang berhadapan dengan Nayeon di ruang bawah tanah lantai 3. Lalu di ruang bawah tanah lantai 5, terlihat Shin Jong-gak yang akan berhadapan dengan Kim Soo-ho. Karena penasaran dengan pertarungan mereka, Hajin pun meretas CCTV di dekat sana. Namun tiba-tiba saja dikejutkan ketika mendengar sebuah suara yang begitu keras dari arah lantai di depannya. Seketika itu juga Hajin tersadar jika ia telah buang-buang banyak waktu. Dengan begitu Hajin pun kembali bergerak sesuai rencananya, di mana ia akan pergi menyambut tase misi Tomer. Sementara itu di ruang bawah tanah lantai 3, Nayeon terlihat puas dengan 3 poin killnya. Ia tak menyangka ia bisa sebagus itu dalam kurang dari 3 bulan berganti menjadi pedang. Nayeon juga merasa jika sepertinya ia malah berbakat dengan pedang. Di saat Nayeon begitu bangga dengan dirinya sendiri, kadet Jion yang juga anggota tim putih datang menghampirinya. Ia begitu lega bisa bertemu dengan Nayeon setelah nyaris tidak bisa lari dari tim hitam yang mengejarnya. Nayeon pun menyambutnya dengan baik, karena meskipun supporter seperti Jion itu lemah di pertarungan langsung, ia bisa membantu dalam pertarungan menggunakan skill buff miliknya. Kemudian Nayeon pun mengajaknya untuk berburu poin lagi. Namun langkah Nayeon terhenti ketika Jion memberitahunya tentang Rahel yang berada di lantai sama dengan mereka.
Meskipun sangat terkejut, Nayun segera berwaspada karena mendengar suara langkah kaki dari anak tangga di depannya. Bersamaan dengan detik yang berlalu, suara langkah kakinya semakin terdengar jelas. Nayun pun meminta Jiyo untuk berlindung di belakangnya, sementara ia akan bersiaga dengan siapa yang akan datang. Tak berselang lama, ketegangan yang mereka rasakan langsung sirna ketika melihat seseorang yang baru datang itu adalah Yeonha yang nampak sangat kelelahan. Karena khawatir dengan keadaannya, Nayun pun segera menghampirinya lalu bertanya apakah ia telah berhadapan dengan seseorang. Sembari menyeka keringatnya, Yeonha mengatakan jika ia bertemu dengan Hajin. Mendengar nama Hajin, Jiyeon yang penasaran pun bertanya padanya apa mungkin Yeonha telah mengalahkannya karena peringkatnya yang jauh lebih tinggi daripada Hajin. Namun alih-alih menjawabnya, Yeonha malah terlihat gugup dan kembali mengingat kejadian dengan Hajin sebelumnya. Pada saat Yeonha yang pasrah menutup kedua matanya karena mengira Hajin akan menarik pelatuk pistolnya, Hajin malah dengan santai menepuk pundaknya lalu melangkah pergi meninggalkannya. Sembari mengatakan untuk jangan terlalu tegang karena saat itu hanyalah awal peperangannya. Setelah mengingat hal itu, Yeonha yang malu pun untuk mengakui jika ia hampir kalah dari Hajin. Ia mengatakan bahwa ia belum sempat mengalahkannya. Perkataan Yeonha menampaknya malah membuat Nayun penasaran dengan tindakan Hajin selanjutnya. Dan video ini pun diakhiri dengan di tengah rasa penasaran Nayun, tiba-tiba saja Jiyeon tersenyum mengatakan mungkin saja Hajin mencari Rahel karena ia menyukainya. Seketika itu juga wajah Nayun dan juga Yeonha berubah kaget. Namun yang paling kaget di antara mereka tentu saja adalah Nayun. Apa? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.